menyinggung tentang lampor yang negatif, memang tidak ditemukan di sini. Jadi saya melihat ada lampor kuda, kereta kuda. Kita akan cari coba ke hulunya besok. Betul. Penasaran sih aku juga Om Iya, sebenarnya. saya yakin ada. Merapi Om ya? Ya mungkin kita hulunya, karena kan ini kemarin kita hilir, hari ini kan kita ngeliat tempurannya, besok coba kita ke hulu, ke mata air. Pada kesempatan kali ini sebenarnya juga menyambung di beberapa cerita-cerita sebelumnya. Nah, kita membahas tentang beliau-beliau yang ada di sekitaran Gunung Merapi. Gitu. Dan salah satunya adalah yang akan kita bahas ini tentang yang Naga Antaboga. Jadi gini Mas, ada aliran sesat ya ternyata dulu. Saya menyebutnya itu mungkin disebut satu paranormal yang sangat sakti gitu ya, yang bisa mengendalikan entitas menyerupai siluman ular kebanyakan. Termasuk beliau ini bisa menembus, bisa berkomunikasi dengan entitas naga-naga yang ada di sekitar lereng Merapi. Nah, ketika diketahui bikin itu, Sang Hyang Antaboga mengutuk waktu itu untuk mendatangi ini ada baiknya kalau ini dilakukan akan merusak ekosistem alam dan gini-gini, karena apa? Memburu ular yang cukup banyak yang menjadi anak buah dari Sang Hyang Antaboga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ teman-teman. Kali ini aku sama Om Hao melanjutkan perjalanan ya Om. Kemarin habis dari Kali Opak, terus juga satunya lagi apa tuh kemarin namanya? Cepuri. Iya, Parangkusumo. Parangkusumo. Dan kali ini kita berada di lereng Gunung Merapi. Iya. Betul Om ya? Iya. Dan untuk perjalanan kali ini kita bakal mencari tahu nih Om tentang asal mula cerita Antaboga, dari mana yang Antaboga ya di sini sebutnya ya. Terus asal usulnya seperti apa, perannya seperti apa, dan bagaimana kaitannya dengan Laut Selatan juga gitu Om. Tuh, dan teman-teman mungkin ini kita bakalan full mitos, mitologi juga, sejarahnya juga ada Om ya. Jadi kalau menurut Om Hao sendiri Om ya, apa yang bakal kita temukan di tempat ini Om? Iya, kita sebelumnya kan kita di jalur hilir ya, kita sebutnya ya. Kemudian ini kita ke jalur hulu. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya juga menyambung di beberapa cerita-cerita sebelumnya. Nah, kita membahas tentang beliau-beliau ya, yang ada di sekitaran Gunung Merapi gitu. Dan salah satunya adalah yang akan kita bahas ini tentang yang Naga Antaboga. Nah, ini beliau berbentuk ular gitu ya, ular naga. Memang disikapi dalam mitologi Jawa, sehingga nanti akan kita lihat korelasinya sebenarnya ada kaitan apa gitu, dan ada cerita apa yang berkembang dan dampaknya sekarang itu seperti apa gitu Mas, yang ada di antara ini. Dan antara situs Cepuri, kemudian Keraton Jogja dan juga Gunung Merapi itu kan satu garis imajiner lurus ya. Gitu. Ini filosofinya apa itu juga nanti akan kita coba cari informasinya seperti apa gitu di sini. Baik. Jadi emang cukup apa ya, bikin mungkin teman-teman kita juga penasaran Om ya. Sebenarnya apa kaitannya dan maksudnya juga apa gitu. Nah, karena ini masih agak terang ya Om ya. Mungkin nanti kita bakalan penelusuran, kita tunggu gelap dulu supaya pertama experience-nya beda, dan yang kedua kita lebih apa ya, mungkin mendapatkan sisi-sisi lain dari tempat yang kita bakal explore nanti. Iya, dan sebelumnya kan kita melihat samudra ya, unsurnya adalah air, sungai, salah satunya adalah sungai Opak atau Kali Opak itu juga air juga, dan ini kan kita melihat langsung Mas, gitu loh, di hulunya atau di paling atas. Jadi dari ini itu kan nanti menyusut Mas, akan menjadi satu ya. Jadi ini kan mata air, jadi pusat utamanya. Dan air itu kan tentunya berkaitan dengan tanah, karena dikisahkan bahwa Naga Antaboga itu kan ada di dasar, ada di dalam tanah gitu ya. Yang sebelumnya kalau kita melihat samudra, di situ kan juga sepertinya kita bahas kemarin kan ada naga bumi dan juga naga gini yang menjadi naga air gitu. Ketika kita di sini naga tapi lebih mengarah unsurnya itu air dan api.
elemennya Om ya? Elemennya ya. Kalau sebelumnya kan kita air dan air gitu, dan tanah ya. Tanah. Ya, ini nanti sinkronitasnya seperti apa, coba kita cari titik tengahnya gitu, karena kita membahas tentang legenda naga-naga Jawa sebenarnya ya untuk ini. Jadi ini bakal jadi penelusuran yang menarik ya Om ya, gitu untuk menelusuri beberapa tempat yang saling berkaitan. Iya. Betul. Jadi teman-teman, penelusuran menarik seperti ini juga bakalan kita jadikan merchandise seperti ini Om ya. Ya. Rumah pengantin setan nih belakang tulisannya. Keren banget, ya kan? Nah, bulan ini ya teman-teman, kita bakalan rilis 4 artikel nih buat merchandise. Ada 2 logo KTJ. Terus yang belum mendapatkan rapalan pengantar maut nanti bisa dapatin juga tuh di bulan ini. Terus yang terbaru nanti ada penelusuran yang keren juga waktu itu Om. Iya, trilogi Elizabeth ya. Betul. Nah, itu bisa teman-teman dapetin di e-commerce, juga di media sosial pasti ya untuk info-info lebih lengkapnya. Jadi teman-teman jangan lupa cek terus akun sosial medianya KTJ. KTJ Merch, tim KTJ, Opsan juga di kita juga, IG-nya kita berdua. Terus nanti kita setiap penelusuran kita pakai merchandise ini. Betul. Gitu. Penelusuran menarik pasti dijadiin merchandise. Dan nanti teman-teman yang mungkin punya ide, oh Mbak pernah penelusuran kemana, Mas Sami pernah penelusuran mana, tulis saja. Nanti bikin. Tapi kalau ngusulin harus beli ya. Kalau bisa beli 1 lusin. Banyak. Oke, kita mungkin nunggu maghrib dan langsung kita telusurin tempatnya. Kita telusurin ya, kita jalan. Yuk. Ke sana langsung. Nyampe nih Om kita nih. Iya. Airnya jernih banget Mas Sami. Iya, airnya jernih Om, tapi sayangnya masih banyak sampah-sampah di sini, teman-teman. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi sehingga nggak bikin apa ya, tempat yang seharusnya sakral ya. Sakral. Ini energinya bagus Om di sini ya? Iya, energinya sangat-sangat positif. Tapi keras. Yang saya rasakan itu Mas Sami. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin energinya Om ya, kita coba bahas juga tentang siapa sih sebenarnya yang Tabuga Om? Ya, jadi dikisahkan kalau di pewayangan Nontonun ya, jadi beliau ini salah satu yang paling tinggi dari beberapa naga-naga yang ada di mitologi tanah Jawa. Nanti kalau kita ketahui, kalau yang diarahkan ada naga raja, naga gini, dan naga puspa, ada apa entitas-entitas lain ya kita sebutnya, ya disebut para leluhur sebenarnya Mas. Nah, beliau ini adalah yang menguasai paling tinggi dan sering juga disebut Sang Hyang Antaboga. Gitu, yang dimana ini menghubungkan antara kayangan dengan bumi. Dan beliau ini selalu ada di bawah Mas Sami. Ada di apa? Di bawah tanah. Gitu. Sehingga terkadang kalau orang dulu ya, kalau terjadi gempa bumi atau lindu, dihubungkan dengan beliau ini sedang beraktivitas gitu, secara keyakinan lampau gitu. Tapi Om, aku sempat baca di beberapa literatur, katanya tentang keberadaan yang Antaboga ini, Sang Hyang Antaboga ini ada kaitannya dengan keyakinan Hindu-Buddha sebelumnya Om. Iya, memang benar ya, memang ada itu, dan juga beliau menjadi satu penjaga punden, terutama yang berkaitan dengan kejiwaan pada waktu itu. Nah, di Tanah Jawa, kalau kita dulu pernah membahas tentang sejarah masa klasik ya, candi-candi itu ya, gunung itu diposisikan sebagai Betara Siwa, sehingga banyak sekali kesiwaan atau agama Siwa, Hindu Siwa yang ada di sini. Sang Hyang Antaboga ini yang ada di bawah, jadi menstabilkan itu. Boleh dibilang juga kalau kita ketahui kan ada paku tanah Jawa, ada juga yang menstabilkan tanah Jawa atau yang menjadi pondasi yang ada di bawah, gitu. Memang ini
secara legenda dan cerita ya, tetapi kalau secara supranatural ataupun secara spiritualis itu benar adanya seperti itu, Mas. Kalau kita bilang bahwa lekukan dari sungai itu loknya, belokannya itu seperti ular, atau seperti ular naga, gitu. Dan beliau ini digambarkan, kalau ular naga ya, ular naga Jawa memiliki sayap di punggung ya, kemudian menggunakan mahkota, terus tanpa kaki. Itu kalau kita ketahui kan biasanya kalau di ular naga itu kan berkaki, ini tanpa kaki gitu. Terus gagah berwarna emas, Om, ya? Berwarna emas, ya, itu ada di bawah dan dikelilingi juga dengan, kalau digambarkan secara gambaran ya, ada naga-naga yang lain di sini gitu. Nah, Dewa Siwa sendiri itu pun juga kalau kita lihat di lambang dari Lingga dan Yoni itu juga ada ular-ular naganya, Mas, atau disebutnya dengan naga taksaka. Naga taksaka. Iya, jadi ini ada hubungan-hubungan dengan ular-ular naga lain ya? Naga-naga yang lain juga gitu. Menarik. Jadi kalau misalkan ya, Om, karena kita kan ada di kaki lereng gunung ya, lereng Gunung Merapi, apakah ada maksud tertentu atau tujuan tertentu dari Sang Hyang Antaboga ini resides atau bertempat tinggal di sini tuh, Om? Iya, salah satunya kan kalau kita sebut bahwa gunung itu kan ayah ya, atau bapak ya, secara kosmologi paling tingginya, dimana di situ juga bersemayam para ruh dari leluhur. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kalau kita sebut lebih mengkutu tentang Merapi sendiri, Gunung Merapi ini kan sang panglima, Mas, gitu. Dan di sini kalau kita membicarakan di paling atas itu kan di situ ada yang sapu jagat dan yang sapu angin. Sementara kalau turun lagi di dapur Mahmah atau yang lebih dalam lagi ada yang Sunan Merapi di situ. Nah, yang menjaga kestabilan dari kesemuanya, atau yang kalau kita sebut itu yang di sini ditugaskan menjaga pondasi dari Merapi sendiri itu yang Sang Hyang Antaboga, gitu. Agar gunung ini tidak jugruk, kalau sebut bahasa Jawa jugruk itu ambles. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi kalau dulu ada gempa itu kan ini yang Antaboga sedang gerak gitu. Kalau orang dulu saya masih kecil masih alami itu. Sekarang, Om, kaitannya dengan sungai-sungai. Iya, sungai ya kita sebut ya. Sungai ini hulunya kan di gunung, Mas. Hilirnya di laut atau di perairannya pantai gitu. Sungai ini tentunya selain juga menjadi sebagai saluran drainase alami, dia juga menjadi sistem transportasi, baik secara nyata ataupun secara gaib. Di penelusuran kita sebelumnya kita membahas tentang itu ya, untuk lalu lalang. Nah, ini kan kita ada di hulunya, di atas. Banyak sekali sungai-sungai ini kita sebut mata air ya, atau kali gitu ya. Nanti dia menyatu ketemu menjadilah sungai yang besar. Nah, kalau konteks ini kita sebutnya adalah Sungai Opak. Gitu. Nah, sungai ini menjadi penghubung sebenarnya antara tiga sisi. Yaitu kalau kita sebut garis imajinirnya adalah gunung, keraton, kemudian pantai selatan, itu kan tiga sistem yang mencakup satu kosmologi. Ya. Dihubungkan dengan garis linear. Nah, antara kita sebut tiga titik ini kan harus ada penghubung, Mas. Penghubungnya apa adalah sungai. Nah, sungai-sungai itu selain tadi kita sebut Sungai Opak, yang melintasi yang melintasi kota itu kan ada Sungai Code, Gajahwong, ada Sungai Winongo, Sungai Progo ya. Nah, itu menjadi satu seperti kalau kita sebut kayak pembuluh darahnya lah kalau dalam tubuh manusia. Jadi sistem arteri ya. Nah, sungai itu tadi kalau kita bilang di awal dia menjadi satu penghubung. Nah, di situ di bawahnya juga ada beberapa entitas-entitas yang kita sebut seperti panglima atau prajurit dari Sang Hyang Antaboga itu sendiri. Jadi berbentuk ular naga juga, gitu. Nah, ini ular naganya ular naga Jawa, saya tekankan lagi. Jadi digambarkan kalau mungkin teman-teman Sobat Jamanika atau Mas Samit bisa membayangkan itu seperti yang ada di keris-keris. Iya, Om. Terus selain keris itu ada yang di gamelan yang melingkar di atas itu. Nah, naga-naga ini macam-macam lagi, Mas. Ada kita sebut ada naga siluman, ada naga kike, naga puspa. Naga kike itu kecil. Biasanya di daerah yang di situ ada entitas yang sebut tadi, biasanya akan ada termanifestasi dengan pusaka berbentuk keris. Gitu. Ada naga runting gitu, Mas. Ini turunan-turunan yang ada di bawah. Menarik. Gitu.
Nah ini Om, makanya pas banget karena kita lagi ada di sini. Aku tuh dari tadi emang mau mention ya, karena kita harus bahas tentang Sang Hyang Antaboganya dulu. Tapi sekarang kita mulai mengkerucut teman-teman. Kita coba untuk merasakan energi maupun apa sih sebenarnya yang ada di sini gitu Om ya, di tempat ini gitu. Saya Om mau bilang ini adalah sebuah mata air ya. Dan emang yang aku rasain ini juga sebuah, ini loh Om, semacam kayak tempat harta karun gitu loh. Iya, iya. Yang memang diisinya di mana ada berbagai macam pusaka-pusaka, terus batu-batu betua. Nah, ada yang paling dominan yaitu tadi Om keris, yang gagangnya di mana bentuknya naga. Naga, iya. Iya, dan saya mengarah ya Mas sedikit cerita ya. Apakah itu benar ya? Jadi tentang naga pengantin, naga manten. Jadi keris berbentuk naga, Betul. tetapi berkepala dua, laki-laki perempuan. Jadi begini ya gambarnya, satu ke sini, yang satu ke sini. Sama satu Om. Iya. Apakah gitu? Si keris tersebut ini termasuk paku buminya sini juga? Ya, itu saya sepakat. Coba. Jadi di sini naga manten, dan naga manten ini memang satu punggawa dari Sang Hyang Antaboga. Jadi naga yang sepasang sebenarnya bukan naga berkepala dua Mas, tapi sepasang, laki-laki perempuan, dan ekornya saling melilit. Iya, iya gitu Om. Iya. Begitu kan muter kan, akhirnya bawahnya keris kan? Iya, dua gini. Betul. Ini menarik teman-teman. Pengen sih dicobain dulu Om ya. Kita coba rasain dulu ya. Energinya bentuk seperti apa, feminim, terus elemennya apa. Terus juga sama dari tadi kita kan ngerasa positif banget ya, yang kita bicarakan tuh vibes-nya positif. Namun di balik itu semua sebenarnya pressure tekanan lain juga ada teman-teman. Itu makanya mungkin kita cobain yang di sini dulu sebelum ada distraksi lain. Cobain Om ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Om. Energinya stabil Om. Jadi kayak memang ada di sini untuk menyeimbangkan sebenarnya arus-arus dalam artinya teman-teman, arus-arus energi. Jadi bukan persoalan tentang fisik. Jadi lebih mengarah ke spiritual dan spiritualnya gitu Om. Iya. Dan menjadi pertanyaan tadi Mas Same ya, apakah feminin dan maskulin di sini itu seimbang Mas? Betul. Laki-laki dan perempuan ada di sini. Apakah itu dari khasiat keris itu Om ya? Maksudnya yang diseimbangkan tadi itu bukan penyeimbang alam yang kita tahu gitu, tapi memang penyeimbang energi spiritual yang ada di sini. Iya, saya sepakat. Jadi itu sebenarnya hanya sanepan ya. Jadi tidak berarti kemudian ada sosok laki-laki, sosok perempuan enggak, tapi itu penyeimbang itu. Dan kalau kita lihat memang nanti coba kita juga akan mencari gerbang antar dimensi Mas. Sepakat itu. Kita akan cari, akan ketemu di mana. Kemudian dari itu sebenarnya ingin membuka tabir ya. Yang kisah dari Sang Hyang Antaboga itu dulu seperti apa. Ya mungkin versi kita yang sama ini mungkin nggak dikasih tahu atau tidak tahu di tempat lain gitu kasarnya. Sama ini Om, aku juga mendengar kayak merinding Om. Di sini pun ada yang diperangi gitu loh. Nah itu apa yang diperangi itu kaitannya dengan lampor ya Om? Bisa jadi sih. Sebenarnya begini, kita melihat sisi lampor itu apa gitu Mas. Betul. Pengertiannya apa dulu, positif atau negatif. Lampor sebenarnya mengarah pada sesuatu benda yang dia melayang dan melintas di atas sungai. Untuk cerita folklore yang ada di sekitar sini. Betul. Soalnya kalau yang aku tahu, maaf Om ya, ya kayak ada keranda terbang, isinya pocong, nyamperin ke rumah-rumah warga gitu, yang ngebuka pintu, meninggal. Iya, jadi itu yang negatif Mas Same, saya benarkan. Dan memang di lereng Merapi, kita sebut ada di Sungai Gendol, dan sungai-sungai lain ya. Di sini memang ada legenda atau cerita, yang ini sebenarnya satu cerita yang sudah hilang, berkaitan dengan pocong merah. Ini yang negatif. Nah kalau kita ngomong yang positif, lampor itu juga mengarah pada iring-iringan kereta kencana. Yang di sini menghubungkan antara
pantai selatan Keraton Jogja dengan dengan Keraton Gunung Merapi. Ini katanya dengan Keraton Gunung Merapi, Mas. Lampor yang positif kalau saya lihat yang unsurnya positif. Jadi digambarkan kereta kuda, kereta kencana yang ditarik kuda misalnya depannya. Misalkan kudanya itu 2 saja sepasang atau 8 ekor bahkan 12 ekor. Itu menandakan kalau kita sebut seperti stratanya lah di sana gitu. Hierarkinya membedakan. Jadi kalau orang dulu menyebutnya kalau ada lampor lewat itu ada hajatan, tapi hajatan gaib. Agak beda Om, energinya di sini Om. Ya ini kita kayak mau masuk ke kawasan hutan terlarang ya, hutan larangan ya. Jadi teman-teman, males sih sebenarnya, mager banget soalnya kita tadi kan sempat bahas lampor ya Om ya, dengan apa? Dengan unsur negatif. Ya. Berarti Mas Ami sekilas melihat mata merah. Betul. Yang aku khawatirkan sebenarnya ketemu sosok pocong merah dengan mata merah itu Om. Iya. Karena kan yang kita tahu ya, urban legendnya itu memiliki kekuatan yang cukup besar dan juga menyakiti gitu manusia. Apakah ada Om di sekitaran sini Om? Kalau saya rasakan energinya ada sih Mas ya. Dan juga tadi coba kita cari ya. Selain itu cerita apa sih tentang Sang Hyang Antaboga yang lain gitu? Betul Om. Kisahnya, apakah beliau bersedia mengirimkan info ceritanya gitu? Karena kan biasanya ya ada cerita-cerita negatif gitu juga menarik ya Om ya, menarik dari energi-energi negatif lain gitu. Misalkan contoh kayak yang aku dengar, katanya dulu ada cerita juga mengenai Yang Antaboga yang lidahnya dipotong. Iya. Nah kan itu cukup kelam ya Om ya ceritanya kan. Dan apakah hal-hal tersebut juga menarik energi-energi negatif? Dan itu juga bisa menjadi asal mulanya dari munculnya lampor. Iya, nanti kita tampung dulu. Nanti akan apakah ada korelasinya apa tidak gitu. Menurut saya itu sih. Oke Om, ini energi juga udah mulai narik kita ke dalam. Untuk kita eksplor lebih dalam ya, lebih lanjut seperti apa di dalamnya. Tapi ada baiknya teman-teman juga jangan lupa subscribe channel kita, nyalakan lonceng, share sebanyak-banyaknya juga Om ya. Supaya teman-teman nggak ketinggalan untuk mengikuti eksplorasi menarik seperti ini. Baik yang dulu pernah kita jalani kemana dan berikutnya juga akan kemana gitu. Oke, kita masuk ya sana berarti. Mas sampai rasain portalnya sebelah mana Mas? Masih jauh di dalam Om sebenarnya Om. Cuman ini kita harus tembus itu. Ini karena sudah masuk area terlarang dan ada himbauan juga tulisannya. Tidak boleh berburu. Sebenarnya itu memang dilarang. Apakah ada kaitannya dengan itu gitu ya? Tapi kalau saya lebih menarik. Saya sebentar teman-teman. Coba sorot ini antara pohon ini deh. Merinding Om. Astagfirullahaladzim. Ini sama. Pocong merah coy. Iya. Pocong merah. Ini pohon yang gede ini nih. Tapi lari terbang ke sana Mas. Dia nggak loncat loh Mas, sampai terbang. Kita kejar sana. Yuk tonton ke sini coba. Duh, mual Om. Mulai ada bau-bau amis. Kayak bangkai hewan. Ini energinya kok merah Om di sini Om? Iya. Ini kita mendekati sana aja Mas. Supaya ini kalau teman-teman lihat ya, di tiap-tiap pohon ini tuh kayak ada yang ngintip-ngintip gitu teman-teman. Di sebaliknya kan? Oh, di sebaliknya. Ada lagi Om. Ini sebentar. Ini dulu nih Om.
apakah ini juga merupakan suatu kerajaan Om ya? Iya, iya. Saya sepakat sih. Dan mendeteksi aroma-aroma, ya itu berubah-ubah. Ketika di sini sebenarnya aromanya itu, saya nggak ke distrik dengan yang lain ya, Iya. tapi kayak orang kenduri. Kayak nasi uduk, ada lauk ayam, ada lauk mie. Sepakat Om, ada juga. Cuman Kayak kondangan tradisional. Cuman lama-kelamaan tuh baunya kayak yang mau busuk, yang mau basi gitu Iya, loh Om. iya, iya. Oh, kita dekat sini. Besar banget ini Iya. Om. Hati-hati teman-teman. Ya Allah. Terus sampai mendekat, coba yang ini Mas Ami. Nggak beneran. Kayak ada yang gerak ular Mas Ami. Ular bergerak. Suara. Iya, kayak ular suara. jalan loh. Berhenti udah suaranya. Di luar nganu ya, gesekan bambu tapi ini nggak ada angin. Kemudian tuh gerakan ular Mas Ami kayak ngelilit tapi naik ke atas. Tapi bukan ular naga Om. Bukan, ya. Aku ditolak masuk Om, nggak dikasih gambaran apapun sama sekali. Cuman memang Nggak, kalau itu ini gesekan bambu beda, suaranya beda. aku nggak dibiarin masuk. Cuman yang aku lihat tuh kayak sebuah pusat energi, pusara energi. Itu warna merah. Dan ketika didekatin itu nggak bisa Om. Kayak menolak ya. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang akan kita ceritakan tentang entitas pocong merah lampor itu. Dan ini kita disahurin ini Mas Ami. Aku takutnya ini. Iya, enggak takutnya ini diludahin. Iya. Betul Om. Enggak beneran. Karena agak ada pakai tisu basah nggak nanti ya, nanti bersihin. Kita cuma mau cerita aja ya ini yang boleh dikisahin apa. Tipis-tipis aja Om ya. Tipis-tipis Iya. aja kok. Nggak yang dalam-dalam. Sumpah ini nggak enak banget. Sumpah ini Tentang Sang Hyang Antaboga. Ya. Mereka minta doa sih tentang Sang Hyang Antaboga, cerita lainnya apa dan naga-naga yang lain gitu. Dan tentang entitas pocong merah. Sedikit cerita ya, bahwa pocong merah itu bukan berarti kain kafannya merah, tapi karena kena merah daerah. Kayak ada yang berdahat. Gitu loh. Minta pindah dulu, kita ceritain nggak apa-apa. Aku mau pindah dulu. Sumpah nggak bisa di sini, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Nggak apa. Teman-teman sini dulu. Kita ini nggak apa-apa, ini di luar anu kita ya, maksudnya prediksi kita. Kita sini aja. Di luar prediksi BMKG nih. Sumpah. Pokoknya nanti teman-teman notisin sambil dengerin kita cerita. Ini dari tiap sela-sela pohon, coba diamatin. Jadi gini Mas, ada aliran sesat ya ternyata dulu. Saya menyebutnya itu mungkin disebut satu paranormal yang sangat sakti gitu ya, yang bisa mengendalikan entitas menyerupai siluman ular kebanyakan. Termasuk beliau ini bisa menembus, bisa berkomunikasi dengan entitas naga-naga yang ada di sekitar lereng Merapi. Sakti banget berarti orang itu. Pada awalnya memang memiliki satu kalau kita sebut tuh kayak beliau ini bisa bersemedi gitu,
dan bisa berkomunikasi juga dengan Sang Hyang Antaboga. Tapi memang Sang Hyang Antaboga waktu itu mengalami satu kemarahan ketika ada beberapa praktik yang itu disalahgunakan atau menyimpang gitu. Karena menggunakan kekuatan dari Yang Antaboga. Ilmunya gitu, ilmunya. Nah, apakah itu kita sebut ya bahwa orang ini ternyata pandai besi, Mas, yang bisa membuat pusaka. Empu ya. Empu awalnya. Nah, ini cukup lampau ya, cukup lama gitu. Memang kejadiannya di tahun tahunnya ini tahunnya memang cukup lama. Ya, 50-an, 60-an atau sebelum itu gitu ya saya lihat. Nah, saya melihat seorang laki-laki berbadan tegap besar, ya, dan karena melakukan satu tindak-tindak ini, beberapa muridnya itu mengalami kisah serupa. Jadi pocong merah yang lain. Mungkin teman-teman juga bisa buka buku KTJ di Jakarta Lembut dan juga buku KTJ yang awal tuh dikisahkan di situ. Jadi pocong merah Kaliboyong kalau nggak salah di situ ada. Nah, ini kita ternyata menemukan empunya yang lebih atas lagi. Ini lagi loh Mas Sami. Makanya Om. Ini nggak gerimis, saya nggak tahu. Ini harus dari tadi itu kayak ada yang gitu. Nah, dalam satu kisah ini Mas Sami, maaf ya, saya teruskan melakukan satu ritual sesat di situ. Tapi tidak ada kaitannya dengan masalah susila ya. Gitu. Jadi ritual sesat yang menyalahgunakan dalam arti pembuatan keris yang sejatinya keris itu seharusnya berlok ganjil, tapi ini berlok genap. Jadi lok 2, lok 4, 6 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini baunya Mas, karena busuk bangkai, karena mengalami hal-hal itu akhirnya beliau ini mengalami hukuman Mas, hukuman di mana keris yang dibuat itu yang masih tumpul yang belum selesai dihujamkan ke orang ini. Iya. Gitu. Jadi dilakukan itu karena apa? Memiliki ajian juga rawa ronteknya. Jadi ketika terputus apa dia kembali lagi, tapi ternyata bisa dikalahkan dengan keris buatannya yang belum selesai. Nah, ketika sudah jadi itu kan memang secara agama masih Muslim ya, walaupun mengalami itu dimakamkan, tapi dalam kondisi tidak dimandikan, langsung dikafani, dan karena mengeluarkan darah, jadi kafannya itu berwarna merah. Nah, dalam melakukan keris-keris itu ini Mas mendatangkan kodam, jadi pengisian kodam. Tetapi kita sebut mungkin apa ya, berbeda ya, penyimpangan ya. Membunuh banyak ular sih, tapi tidak dibunuh langsung. Jadi ular-ular itu dibikin buntung ekornya. Jadi ini memberikan satu tanda bahwa ada keris itu yang dia jumlahnya genap. Nah, darah dari ular buntung itu yang dipakai untuk ngejamas keris-keris itu. Sepakat, dan digantung ularnya. Digantung, benar, di bambu. Sepakat, digantung di bambu. Iya. Jadi kayak pare itu loh. Betul. Kayak lagi bikin asinan itu loh. Ya, kayak bikin asinan itu sih Mas. Nah, beberapa anggotanya yang lain akhirnya melakukan penyimpangan serupa. Nah, ketika diketahui bikin itu, maka Sang Hyang Antaboga mengutuk waktu itu. Jadi Sang Hyang Antaboga kalau digambarkan itu kan ular tadi ya, ular naga ya. Itu juga digambarkan seorang piyayi, jadi seorang laki-laki gitu yang membawa tongkat berbentuk naga, itu mendatangi ini ada baiknya kalau ini dilakukan akan merusak ekosistem alam dan gini-gini, karena apa? Memburu ular yang cukup banyak yang menjadi anak buah dari Sang Hyang Antaboga. Ular, baik ular siluman yang diisikan untuk kodam, ular beneran yang digunakan untuk jamasan keris menyimpang itu. Soalnya kerisnya bisa kuat Om, selain dari fisik ya dari supranatural ya gitu. Dan saya baru mendengar cerita ini yang unik sih menurut saya. Unik banget sih ya. Keris kok dia biasanya kan ada loknya kan 7, 9, ini 8, 10 gitu. Ini sangat-sangat menarik sih teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ya, kita ke sini Mas Abi.
Hati-hati teman-teman, banyak semut merah juga. Nah, sampai apa sinyal yang diperoleh ketika kita semakin menjauh ya? Tapi nanti mau ditandai ya mas ini. Siap. Karena kalau enggak nanti takut kesesat, kita makin masuk. Makanya dong. Ngingetin kayak waktu Jalan Purwo dulu nih. Ya, teman-teman juga harus perhatikan sela-sela pohon ya. Soalnya ada yang bisa nyerupain kru juga om. Ya. Karena memang itu ajaran ini ya, ilmu kebatinan waktu itu. Om. Iya. Udah pondok ya. Mama sampai agak sana. Nah, mendekat. Ini gambarannya seperti rumah si Iya, dukun itu. dukun itu om. Di bawah pohon bambu, di belakang rumahnya digantung-gantung ular-ular. Iya. Sampai kering ya. Jadi itu dipotong ekornya keluar darah dari ekor mas. Jadi nggak keluar dari leher. Si ular itu. Ini masih gini-gini tuh ularnya. Kita lanjut. Iya. Mana om? Kita sini. Ya seolah-olah kayak batas energi positifnya itu sengaja di cut off gitu loh teman-teman di sini tuh. Sepakat saya. Dan sini om, kayaknya gerbang antar dimensinya deh om. Iya, ini pohon besar 2 ini. Bentuknya mah kayak kubah ya mas ya. Betul om. Dom ya. Kita mungkin terakhir ya, itu kita deketin ini sih mas Sameh. Apa ini om? Mungkin kita mengira di awal gerbang antar dimensi ini, tapi ternyata ini mas, ini tugu batas. Tugu batas ini om. Jadi kita benar-benar terlarang tidak boleh masuk sana karena ke sana sudah perkampungan astral. Jadi ini tugu batas, tugu masuk kampung. Iya. Tapi kita di sini aja, kita agak sini nggak apa-apa. Kita ya jangan melampaui batas lah mas, menghormatin juga dan untuk keselamatan kita semua. Ini tugu batas mas, ini perkampungan soalnya. Perkampungan gaib seperti apa om yang om maksud? Jadi seperti rumah-rumah zaman dulu ya. Rumah-rumah zaman dulu kayak di film-film kolosal tuh mas modelnya. Pasar juga ada di sini, perumahan gitu. Oke, ternyata ada kehidupan ya berarti ya? Iya, tapi tidak punya muka rata. Semua yang ada di situ. Ini tugu batas mas. Ini memang saya nggak tahu didirikan awalnya untuk apa, tapi ini kemudian diolah oleh mereka menjadi tugu batas. Jadi ini kalau secara metafisik bentuknya kayak gapura, ya. Sepakat om. Gapura. Bentar. Ini kuping setengah. Agak ini om, agak budek lah. Iya. Agak mendem sedikit kupingnya. Kayak nggak boleh banyak tahu, nggak boleh banyak dengar. Banyak cerita-cerita yang emang nggak boleh kita buka juga. Makanya tadi banyak pesan banget ya. Ini pressure-nya udah kencang banget sebenarnya teman-teman. Nah om, apakah ada kaitannya om energi yang terakumulasi di sini sama keberadaan kampung di sini om? Iya, saya rasa ini kampung tua ya. Dan saya juga menyaksikan sedikit satu entitas ya yang sangat familiar dengan kita, tapi tidak mengarah ke entitas tokoh itu gitu ya. Yaitu entitas menyerupai Mak Lampir yang ada di dalam. Mungkin kita hanya diberi waktu sebentar. Saya akan coba untuk negosiasi apakah boleh diizinkan. Ada pantangan atau tidak itu ya. Jika nanti diizinkan ya kita akan masuk, tapi pun jika tidak ya kita cukup cerita di sini. Saya mungkin butuh waktu sebentar ya di ini. Ya. Karena sini ada penjaganya, imigrasi. Betul. Ya visa on arrival aja, misalkan kita beli VOA-nya sih dulu.
Oh, perasaan gak enak banget teman-teman. Kayak beneran ada yang disembunyiin gitu loh. Jadi si energi-energi distraksi ini negatif bikin gak enak. Apakah itu maksudnya supaya manusia-manusia dihalangin gitu untuk gak menemukan kampung ini atau gimana? Belum tahu. Dan ada apa sih sebenarnya di dalam kampung ini juga? Mudah-mudahan dapat izin ya. Jadi diperbolehkan, alhamdulillah mas. Jadi dulu sebenarnya mereka ada sedikit kayak rasa trauma tanda petik ya. Dengan manusia om? Jadi dulu memang ada interaksi. Mereka juga kadang keluar untuk jual beli gitu ya. Jadi mirip seperti makhluk hunian sebenarnya. Tapi karena banyaknya interaksi itu, ada beberapa bangsa manusia yang memanfaatkan keberadaan mereka. Salah satunya mengambil yang dari dalam. Tuh kan, apa yang diambil ini? Mungkin langsung aja om ya? Boleh, tapi kita hanya diberikan waktu maksimal 11 menit. 11 menit. Maksimal ya, tapi kita bisa 5 menit, 7 menit itu nggak apa-apa. Tapi nggak boleh overstay. Assalamualaikum. Ini Mas Amai, ini alun-alun sebenarnya ya. Pintu gerbang terus alun-alun dulu om ya? Atau atrium ya. Tapi kan kalau ke sana kan tentu lebih ke dalam, kita nggak perlu. Ini cukup sini aja. Ini jadi bentuknya melingkar. Bentuknya adalah melingkar. Ini seperti atrium atau pusat dari kesemuanya. Aktivitas mereka ya om? Aktivitas, jadi capital. Kita sebutnya pusatnya. Baik. Pertama kali masuk sini om, aku kayak ngelihat kayak satu hal gitu tentang bambu hitam. Itu apa om maksudnya om? Iya, itu disebutnya dalam pring geseng mas, atau geseng itu kan gosong. Iya. Itu sebenarnya satu bentuk mustika. Nah, untuk benda-benda mustika ya. Jadi mungkin hampir sama seperti ini bambu petuk, tapi ini pring geseng. Jadi bambunya itu benar-benar hitam legam. Gitu. Jadi berbeda dengan bambu petung ya. Dan petuk beda ya. Petuk itu kan matanya ketemu gini. Petung itu hitam benar-benar hitam. Tapi kalau ini hitamnya itu kayak jelagra. Jelagra itu kalau ini loh mas, kalau masak itu biasanya ada di itu loh, apa bawah. Kalau dulu pakai kayu itu hitam itu, dan bisa dipergunakan itu tadi untuk satu mustika ya. Dan memang itu awalnya menjadi satu komoditas asli daerah sini, kampung itu. Jadi harus ada barter, harus ada tukar menukar. Nah, kalau tadi kita lihat, tapi uniknya itu tumbuhnya tidak serumpun. Di dalam satu bambu ini hanya satu yang tumbuh mas, yang hitam legam. Kalau yang empring petung itu kan satu rumpun, memang spesiesnya. Jadi ada empring gading yang warnanya kuning, itu kan satu rumpun. Kalau ini enggak, dia cuma satu ini aja. Di satu rumpun itu cuma ada satu Ada satu. Tapi sekarang sifatnya adalah gaib. Kalau dulu memang anomali dari suatu tanaman, jadi kelainan genetik mungkin. Jadi warna pigmennya ya, gitu. Nah, dulu menjadi komoditas daerah sini, dan ternyata ada satu entitas yang dia dikutuk oleh entitasnya sendiri. Kok bisa om? Karena ilegal mas, itu menjual, ibarat kata menjual tanpa izin oleh yang pemangku di sini. Karena kemudian ketika menjual itu meminta sesaji, karena pada awalnya tidak ada sesaji yang dimaksud. Jadi sedekah bumi yang bergeser menjadi sejati negatif. Oke, berarti memang itu ya traumanya om ya. Maksudnya aku mendapat sebuah kesimpulan kecil sih om sebenarnya. Dari tadi energi distraksi di depan itu sebenarnya untuk mendistraksi manusia supaya tidak berinteraksi lagi dengan kampung ini. Apakah seperti itu? Dan adakah om sebenarnya kaitannya dengan lampor atau pocong merah dan empunya itu juga dengan kampung ini om? Iya, itu kita hubungan kita ya. Beliau menyampaikan bahwa disebut kampung atau desa Pring Geseng mas.
pada masa lampunya memang perkampungan sebenarnya itu. Jadi sezaman dengan yang saya sebut tadi. Ada rumah-rumah tapi nggak terlalu banyak itu, dan memang ada komunitas gaib di sini. Nah, pring geseng itu diambil untuk apa sih? Dilebur bersamakan untuk membuat keris yang saya maksud, keris yang menyimpang itu. Iya Om. Untuk itu. Nah, ketika yang entitas menyerupai mak lampir ini, itu dulu memang entitas perempuan, jadi perempuan tua, parubaya, yang sering berkomunikasi dengan empunya tadi itu. Gitu. Ketika ketangkep, si empunya ini kan dikutuk ya oleh warga manusia dari bangsa manusia, ini dikutuk oleh warga dari bangsa gaib. Jadi ada punishment yang dilakukan dalam lingkungan interaksi gaib, Mas. Kalau selama ini kan manusia ya, mereka pun juga ada ternyata. Dan entitas yang menyerupai mak lampir itu dikurungnya memang di dalam bambu-bambu itu. Dan masih mencoba untuk melepaskan diri Om ya. Untuk melarikan diri gitu. Nah, lampor itu kalau saya sebut, lampor di sini itu berbentuk memang seperti keranda. Tapi kerandanya, ini Mas. Ya, ini mungkin sebentar lagi ya kita. Jadi kerandanya itu keranda tetapi terbuat dari bambu. Itu. Jadi lengkungannya itu dari bambu. Iya, itu. Betul, Jadi bambu memang bener bambu kayak gini Mas belakangmu itu. Kalau sekarang kan keranda kan dari kayu atau dari besi ya. Kalau ini dari bambu. Kayak kurungan ayam. Tetapi biasanya kan ada tulisannya ya di situ, lawala fatailah ataupun ada innalillahi wa inna rojiun. Kalau di sini itu dilepas, penutup warna hijau itu ditutup dengan warna hitam, tidak ada tulisan Arabnya. Nah, ketika ini sebenarnya pocong yang dikafan itu dimasukkan ke dalam, tapi kemudian karena tadi saya sebut banyak tikaman, itu merembes darahnya, kafannya itu semua benar-benar merah Mas, merah darah dan murni darah, bukan warna pewarna tekstil itu bukan. Nah, saat dimakamkan saya lihat juga satu kompleks pemakaman yang itu di bawah pohon bambu juga. Karena sudah kondisi malam, hujan terus, akhirnya tergesa-gesa tidak sempat dibuka pocongnya. Selama 40 hari ada teror keranda terbang tapi berwarna hitam, berkain hitam, dan ketika tersibak kainnya di dalam ada pocong berlumuran darah bermata merah. Oke. Teman-teman, sebenarnya banyak banget cerita di sini sebenarnya yang berkaitan juga dari puncaknya tadi dari Eyang ya. Nggak tahu ada apa, tapi ada satu yang bercerita bahwa makamnya itu dekat-dekat sini. Iya, dan makamnya sudah rata dengan tanah, tapi hanya dikasih bambu. Gitu. Yang pring hitam itu. Iya. Jadi ini sebenarnya hanya satu cerita dari banyak cerita lainnya yang berkaitan sama yang Antaboga. Iya. Ya Om ya. Iya, memang saya sebenarnya melihat bahwa dulu memang ada satu legenda. Sebenarnya ini legenda, tetapi bisa diterjemahkan secara spiritual ya. Bahwa di hilir itu yang Antaboga kan terlahir waktu itu ya. Sebenarnya ini ada satu kita sebut salah satu cerita bahwa manusia, seorang perempuan asli yang hamil gitu, kemudian dia sebenarnya sudah bersuami, tetapi si perempuan ini tidak dalam artian tidak pernah melakukan selingkuh, tapi hamil ya, menerima bala ataupun malapetaka dari yang dilakukan suaminya yang bersemedi itu tadi gitu. Dan ketika melahirkan ternyata seekor ular. Nah, ular ini menjelma menjadi manusia. Dia bertanya, bapak saya sebenarnya di mana? Karena kok ternyata yang dikenal ini kok tidak mengakui sebagai bapaknya. Ada satu pesan dalam mimpi ke perempuan itu bahwa nanti jika anaknya terlahir, jika benar itu anakku gitu ya, apakah bisa melingkari gunung? Sebenarnya ini hampir sama seperti cerita legenda di Rawapen yang baru kelinting ya. Nah, ternyata ketika akhirnya mencari jati dirinya siapa, itu menelusuri sungai Mas. Sungai itu ditelusuri untuk mencari bapaknya. Jadi seperti yang kemarin kita ceritakan, kenapa toponim nama opak itu kayak gitu. Jadi kan goleki bapak kan gitu kan. Nah, ketika sampai di satu gunung, kita sebut di sini Gunung Merapi, coba melingkarkan. Ternyata nggak sampai, jadi kayak Ouroboros dulu Mas. Iya, terus. Nah, ketika nggak sampai, ada satu sebenarnya bisa diakali, yaitu dengan menjulurkan lidah.
Tapi ketika akan dijulurkan itu ternyata saya sebutnya sebenarnya Bapak Gunung itu bukan secara harfiah sih gunungnya ya, tapi ada seorang petapa di situ, tahu bahwa anaknya itu ini gitu, tapi dia nggak mau ngakuin sebenarnya. Akhirnya lidahnya dipotong, dan kalau dicerita di yang baru kelinting itu kan menjadi tombak, kalau ini menjadi keris mas, keris naga antaboga itu keris ini. Jadi keris ular, kalau kan biasanya mencabang itu kerisnya lidahnya itu begini, lurus tapi begini, itu dipotong gitu, dan itu menjadi keris. Nah, diyakini pusaka itu bisa diambil energinya untuk membuat pusaka yang lain yang dilakukan oleh yang tadi. Tapi karena ada rasa kemarahan kan di sini kan dikhianati sebenarnya. Saya bisa kok, tapi kenapa itu akhirnya mengambil esensi emosi itu, emosi negatifnya itu ya, menjadi keris yang menyimpang. Orangnya yang membuat ini karena dianggap empu terkutuk ya, atau empu yang melakukan penyimpangan, dia dieksekusi dengan cara seperti itu sih. Sebenarnya panjang, cuman kita ambil inti-intinya aja. Ini kita mendekati ya. Udah banyak peringatan juga. Kita keluar dulu, nanti kita ceritakan atau penutup di sana saja. Nggak apa-apa. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Bilang terima kasih dulu ya. Iya, Om. Udah Sami? Udah Om, cukup mungkin ya. Iya. Sebenarnya banyak banget cerita yang bisa kita ambil Om di sini. Cuman memang selain dari keterbatasan waktu juga, kita juga izinnya juga nggak bisa lama di sini. Itu baru. Iya, sebenarnya ini baru pengantar mas. Betul, saya berharap ya cerita tentang Poncong Merah ini menjadi trilogi kita di 2026 malah justru. Iya sih, soalnya masih banyak banget. Ada beberapa kayak dukunnya. Kita iya, belum saya tahu sudah mendapatkan gitu. namanya sih sebenarnya. Empu Laksono mas, sebenarnya nama panggilannya, atau Ki Laksono. Tapi beliau memiliki nama seringnya, nama kondangnya itu Mbah Kliwon. Jadi mungkin di musim 2026 ini kita membahasnya tentang masa-masa Indonesia setelah kemerdekaan ya, tahun 45 hingga tahun 60, pertengahan 70 itu ya, cerita-cerita klasik tentang yang ada di tanah Jawa ini bisa ditrilogikan. Kalau tahun kemarin kita semoga sudah selesai tentang hal yang berkaitan dengan demonik ya. Di 2026 ini trilogi para ini sih mas, dukun-dukun sih. Dukun-dukun ya Om ya, dari empu terus. Dan berkaitan dengan para leluhur ya, apakah ada pantangan, apakah ada penyimpangan tentang hal itu. Gitu. Karena kan ini kaitannya energi ya teman-teman, energi yang dibawa dan diracik sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menjadi teror. Ya saya sudah mendapatkan ini sih, cerita tentang Mbah Kliwon ini seperti apa. Nanti mungkin kita akan cari di berikutnya karena nggak cukup ya tentang hal ini gitu. Dan ya semoga menjadi trilogi, menjadi kaos juga nanti. Kemudian juga bisa menjadi buku ya di tahun 2006 tentang trilogi Mbah Kliwon ini seperti apa. Karena ternyata saya juga melihat dia punya istri 3 gitu juga. Dan bukan cuma di sini Om ya? Si istrinya ini juga ternyata ada skandal di dalam itu juga, bunuh-membunuh juga. Mungkin bukan hanya tempat ini Om ya yang kaitannya dengan energi para leluhur ya, tempat-tempat lain juga mungkin nanti kita bisa jumpain gitu Om. Oke, cukup Om mungkin Om? Kita cukupkan dulu ya, jadi kita ucapkan terima kasih untuk Sobat Javanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tetap dukung tim KTJ juga podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin. Tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar, dan nanti kita akan tampil ya, kita akan mempersembahkan yaitu merchandise, kaos itu, yang dan bisa nanti dilihat di e-commerce nanti dan sosial media bisa kita. di toko hijau atau toko oranye gitu. Dan kita bisa ngikutin terus di IG kita gitu, termasuk di KTJ Merchant tim KTJ, dan jangan sampai ketinggalan. Kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.